Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya percaya kalau kita hidup sampai saat ini semua adalah kemurahan hati Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Saya mengundang kita semua untuk membaca firman Tuhan di saat ini yang terambil dari Lukas 18 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-14 dengan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Ayatnya yang ke-9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihilah aku, orang berdosa ini." Ayat yang ke-14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bila kita membaca ayatnya kembali yang ke-9, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, khotbah yang Tuhan Yesus Kristus bawakan di saat itu dibawakan untuk orang-orang yang tinggi hatinya, saudaraku. Orang-orang yang merasa bahwa dirinya itu adalah orang-orang yang berpengalaman di dalam pelayanan kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau misalnya standarisasi keselamatan seseorang itu diukur dari berapa lama dia melayani Tuhan, maka sesungguhnya orang yang digantungkan di atas kayu salib bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Alkitab mencatat bahwa ketika Tuhan Yesus Kristus disalibkan, ada 2 orang yang di sebelah kiri dan kanannya. Yang satu menghina Tuhan Yesus Kristus. Dia berkata begini, "Jika engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami juga." Tapi ada yang berkata juga begini, yang di sebelah Tuhan Yesus Kristus juga berkata begini, "Tidakkah kamu takut? Kita ini disalibkan karena kita bersalah, tapi orang ini tidak." Setelah itu langsung dia mengatakan, "Yesus, ingatlah aku apabila kamu datang sebagai Raja." Apa kata Tuhan Yesus Kristus? Tuhan Yesus Kristus tidak menolak dia, tapi Tuhan Yesus Kristus mengatakan, "Ketahuilah engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudaraku yang terkasih, apa maksudnya daripada kisah ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Itu artinya standarisasi keselamatan seseorang itu tidak diukur dari berapa lama dia melayani Tuhan, saudaraku. Tapi apakah dia mengasihi Tuhan di dalam hatinya, saudaraku yang terkasih? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada orang yang 30 tahun melayani Tuhan, tapi dia masih hidup di dalam narkoba, dia masih hidup di dalam rokok, dia masih saja hidup di dalam pesta pora, saudara yang terkasih. Ada orang yang telah menjadi seorang singers atau WL di suatu gereja, tapi dia masih saja menceritakan orang lain di belakang-belakang. Ada orang yang telah dipercayakan menjadi hamba Tuhan, tapi dia masih saja hidup di dalam daging, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini menunjukkan bahwa pelayanan kita itu tidak mengubah hati kita, itu tidak mengubah hidup kita. Yang mengubah hidup kita itu adalah Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan kita pilihan apakah kita ingin berubah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan ini mengisahkan tentang orang Farisi dan juga seorang pemungut cukai. Orang Farisi itu adalah orang-orang yang digambarkan sebagai orang-orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Orang-orang yang membaca firman Tuhan, orang-orang yang taat beribadah kepada Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan juga orang-orang yang aktif di dalam pelayanan, saudaraku yang terkasih. Tapi tidak bisa kita pungkiri,
ya, bahwa orang-orang yang terlalu lama di dalam pelayanan, yang berpengalaman di dalam pelayanan tidak terlepas dari yang namanya dosa, saudaraku. Apa dosanya itu? Dosanya itu adalah kesombongan, saudaraku yang terkasih. Bila iblis tidak dapat membuat seseorang jatuh ke dalam dosa, dia akan membuat seseorang itu merasa dirinya yang paling benar. Dan ketika orang itu telah merasa dirinya yang paling benar, dia akan jatuh ke dalam dosa yang namanya kesombongan. Dan dosa kesombongan itu dosa yang terjadi tanpa diketahui oleh orang lain, saudaraku. Dan biasanya orang yang diserang oleh dosa kesombongan itu tidak bisa diubah oleh perkataan manusia. Sekalipun kita menegur dia, kita mengatakan kamu itu sombong, kamu itu sudah jauh dari Tuhan, tapi orang yang kita tegur ini, dia merasa bahwa dia tidak jauh dari Tuhan, saudara. Dia merasa dirinya lebih benar daripada siapapun. Orang egois itu susah untuk diatur. Orang egois dan sombong itu tidak mampu kita ubah, Tuhan, oleh diri kita sendiri. Kita hanya bisa menyerahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Dan di hari ini, Tuhan Yesus Kristus mengatakan kepada kita, lebih baik bagi kita untuk tetap rendah hati di dalam pelayanan kita daripada kita berlama-lama di dalam pelayanan kita tapi kita tidak menghasilkan buah yang baik, melainkan kita menghasilkan buah yang buruk, yaitu kesombongan, saudara yang terkasih. Ayatnya yang ke-10 berkata, ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Jadi di dalam tempat ibadah, ya, yang mencari Tuhan bukanlah hanya pelayan-pelayan Tuhan, tapi juga ada orang-orang berdosa yang mencari Tuhan Yesus Kristus. Itu artinya di dalam tempat ibadah kita tidak bisa selalu berkata, kenapa di tempat ibadah saya banyak sekali orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, mereka belajar untuk hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya tugas kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan bukan untuk menghakimi saudaraku, melainkan untuk menunjukkan kasih Allah dan menunjukkan mereka bagaimana caranya hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena sekarang Tuhan Yesus Kristus telah hidup di dalam kita. Itu sebabnya di dalam gereja, di dalam tempat ibadah, tidak selamanya orang benar ada di dalam gereja. Ada juga orang-orang berdosa. Itu sebabnya kita tidak dipanggil untuk hidup menghakimi saudara, tapi kita dipanggil untuk hidup mengasihi, hidup menunjukkan jalan Kristus. Ayat yang ke-10. Dan kemudian ayat yang ke-11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, dalam hati dia berkata. Kenapa dia berdoa dalam hati? Karena dia itu tidak sanggup mengatakan apa yang ada dalam hatinya kepada orang Farisi itu. Jadi orang-orang yang sombong itu adalah orang-orang yang munafik, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka benci seseorang itu di belakang, bukan di depan, karena mereka tidak berani mengatakan kebencian mereka kepada orang lain. Ya, mereka tidak berani untuk mengungkapkan apa yang ada dalam isi hati mereka karena mereka itu munafik, saudara. Jadi orang sombong itu adalah orang yang munafik. Ayat ke-11 berkata begini, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, dalam hatinya, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan ini, orang Farisi ini membandingkan hidupnya dengan si pemungut cukai ini. Dia merasa bahwa dirinya itu paling benar, saudaraku, karena dia melayani. Kita berkata bahwa kita telah melayani, pastilah kita diselamatkan. Saudara, keselamatan itu diberikan kepada orang-orang oleh Tuhan Yesus Kristus atas kasih karunia Allah, bukan karena perbuatan baik kita. Itu adalah hadiah dari Tuhan. Yang namanya hadiah itu pemberian cuma-cuma, saudaraku yang terkasih. Kita tidak bisa bekerja untuk menerima keselamatan. Kita bekerja karena Tuhan sudah ada dalam diri kita dan memang sudah ada kepastian di dalam kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi kenapa kita melayani? Kita melayani karena kita ingin menunjukkan kasih Tuhan kepada orang. Karena kita sudah diselamatkan, makanya kita ingin melayani Tuhan Yesus Kristus dan kita ingin menunjukkan kasih Allah kepada banyak orang supaya semua orang mengenal Dia dan semua orang tahu bahwa kita mengasihi Tuhan, saudara yang terkasih. Jadi kita melayani bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi kita melayani untuk menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan, saudara yang terkasih. Kita sudah diselamatkan tanpa perlu kita melayani pun, kita telah diselamatkan, saudaraku. Seperti yang tadi telah dikatakan bahwa orang yang disalibkan di sebelah Tuhan Yesus Kristus pun, yang sekalipun tidak
melayani di akhir hayat hidupnya, tapi dia tetap masuk ke dalam kerajaan surga. Karena apa? Dia percaya dan dia mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya dia diselamatkan, bukan karena pelayanannya, saudaraku yang terkasih. Nah ini, orang Farisi ini mengatakan dalam hatinya, karena saya benar, karena saya melayani, karena saya melakukan perintah-perintah Tuhan, ya, maka saya akan diselamatkan. Ya, memang betul. Kalau kita melakukan perintah Tuhan, kita akan diselamatkan. Tapi dia lupakan satu perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan itu? Kasihilah seorang akan yang lain seperti dirimu sendiri. Saudara, kalau kita sudah berkata kita tidak mencuri, kita tidak berzina, kita selalu pergi beribadah, kita membaca firman Tuhan, ya, dan kita itu selalu memberi uang kolekta, ya. Tapi kalau hati kita masih penuh dengan dendam, ya, hati kita masih penuh dengan hawa nafsu, itu berarti semua hal yang kita lakukan dalam hidup kita itu sia-sia, saudara yang terkasih. Orang Farisi ini mungkin melakukan semua hal yang ada dalam kitab Taurat, tapi dia melupakan satu hukum yang paling penting dalam hukum Taurat itu. Apa itu? Kasihilah seorang akan yang lain seperti dirimu sendiri. Dan firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 13 tentang kasih. Apa itu kasih? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Saudara, kira-kira sopan tidak kalau kita menceritakan orang di belakang-belakang kita? Saudara, kira-kira sopan tidak apabila kita orang yang ada di depan kita, ya, yang tidak kita kenal dan orang itu tidak mengganggu kita atau mengusik kita, terus kita katakan yang tidak baik dalam hati kita tentang orang itu? Apakah itu sopan? Apakah itu kasih? Nah, jelas. Mengapa orang Farisi ini salah? Mengapa orang Farisi ini keliru dengan perilakunya? Kenapa Tuhan mengatakan pemungut cukai benar dan orang Farisi salah? Karena sekalipun orang Farisi melakukan semua hukum Taurat, tapi dia melupakan satu hukum yang paling penting. Apa nama hukum itu? Kasihilah seorang akan yang lain. Orang Farisi ini membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain. Dia merasa dirinya yang paling benar, sehingga karena dia merasa dirinya yang benar, semua hal yang dilakukan tidak sesuai dengan kehendaknya itu salah. Saudara, pemikiran seperti itu bukanlah pemikiran dari Tuhan. Itu pemikiran daripada si jahat. Kalau kita sudah tidak bisa lagi jatuh ke dalam dosa, maka iblis akan membuat diri kita merasa paling benar daripada siapapun. Itu sebabnya mengapa ada perpecahan. Perpecahan kenapa sering terjadi di dalam tempat ibadah. Perpecahan sering terjadi dalam tempat ibadah karena ada yang namanya keegoisan. Kenapa di dalam rumah tangga itu ada perpecahan? Karena ada yang namanya keegoisan. Keegoisan ini yang harus kita salibkan, saudaraku yang terkasih. Karena di dalam Tuhan Yesus Kristus ada yang namanya kelemah lembutan, kerendahan hati, kasih dan mengampuni, saudaraku. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang Tuhan Yesus Kristus katakan ketika orang-orang meludahi dia, ketika orang-orang memaki dia, dan ketika dia harus mati untuk orang-orang yang memaki dia dan meludahi dia, saudara yang terkasih. Jadi apakah kita punya hak untuk menghakimi orang? Karena di dalam tempat ibadah bukan hanya ada orang-orang yang melakukan perintah Tuhan saja, tetapi ada juga orang-orang yang belum melakukan perintah Tuhan, saudaraku yang terkasih. Entah itu orang yang melayani atau entah itu orang yang tidak melayani, saudaraku. Orang yang melayani belum tentu diselamatkan, saudaraku. Anda melihat Yudas. Yudas itu kurang hebat apa dia? Kurang berapa lama dia dengan Tuhan Yesus Kristus, tapi di akhir hayat hidupnya, Alkitab mencatat bahwa dia bunuh diri. Dan saya percaya dan kita semua juga tahu di mana dia sekarang di saat ini. Yudas adalah bentuk daripada orang-orang yang melayani Tuhan begitu lama, tapi tidak berhasil di dalam pelayanannya itu. Mengapa dikatakan tidak berhasil? Karena sekalipun dia melakukan banyak mujizat, sekalipun dia banyak memberitakan firman Tuhan, tapi di akhir hayat hidupnya, dia tidak bersama-sama dengan Tuhan di dalam Firdaus. Saudara, dalam hidup kita, ya, kita tidak dipanggil untuk menghakimi orang. Belum saatnya kita menghakimi. Kita dipanggil untuk menunjukkan kasih Kristus. Kita dipanggil untuk melakukan firman Tuhan dan untuk memperkatakan firman Tuhan, saudara yang terkasih. Kita bukan untuk menghakimi, saudara. Ayat ke-13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh,
Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Mengapa dia mengatakan demikian? Karena dia tahu dia berdosa, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita belajar daripada orang pemungut cukai ini, saudaraku. Sekalipun dia itu adalah orang yang tidak tahu firman, yang jarang pergi beribadah mungkin. Tapi dia juga tahu bahwa dia butuh Tuhan di dalam hidupnya. Dan dia menghampiri Tuhan dengan cara yang benar. Dia tidak menghampiri Tuhan dengan menghakimi. Dia tidak menghampiri Tuhan dengan berkata, "Aku benar." Dia tidak menghampiri Tuhan dengan berkata, "Aku layak." Tidak. Dia menghampiri Tuhan dengan berkata, "Tuhan Yesus, aku tidak layak. Aku ini orang berdosa. Tolong selamatkan aku." Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah itu adalah Allah yang mengasihi saudaraku. Allah itu adalah Allah yang rendah hati. Jadi setiap orang-orang yang ingin bersekutu dengan Tuhan Allah, dia haruslah menjadi orang-orang yang mengasihi dan rendah hati, saudara yang terkasih. Ada tertulis dalam Alkitab, kasih menutupi segala dosa, saudaraku yang terkasih. Jadi sekalipun kita hidupnya itu di akhir hayat hidup kita, ya, kita sadar dengan dosa-dosa kita dan kita memilih bertobat dengan segenap hati kita, saya percaya kita tetap akan diselamatkan. Bukan melalui pelayanan kita, bukan melalui perbuatan baik kita, tetapi melalui kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bila kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena saya percaya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, dia pasti melakukan apa yang Tuhan Yesus Kristus lakukan dan Tuhan Yesus Kristus katakan dan Tuhan Yesus Kristus perintahkan. Karena kita berbuat baik bukan karena kita ingin masuk surga, saudara. Kita berbuat baik karena kita ingin menunjukkan Tuhan Yesus Kristus di dalam diri kita, karena kita begitu mengasihi Dia. Jadi kita berbuat baik bukan karena kita ingin masuk surga, tapi karena kita sudah diselamatkan, dan bukti bahwa kita itu telah diselamatkan yaitu bahwa kita menghasilkan buah-buah roh, saudara yang terkasih. Akhirnya apa yang terjadi ketika ayat ke-14 berkata demikian begini, "Aku berkata kepadamu," Yesus berkata kepada kita, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Seperti yang tadi telah dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, saudaraku yang terkasih, dan kasih itu rendah hati, saudaraku yang terkasih. Orang-orang yang hidup di dalam kasih, dia pasti rendah hati. Itu sebabnya kalau kita hidup di dalam kasih, kita pasti rendah hati, dan karena kita hidup rendah hati, kita akan diangkat tinggi Tuhan. Firman Tuhan berkata, Allah mengangkat dan merendahkan dari dunia orang mati. Anda bayangkan, kalau Tuhan mengangkat dan merendahkan dari dunia orang mati, ketika tangan Tuhan ya sudah sampai ke dunia orang hidup, itu berarti ada dua, antara orang itu diberkati atau orang itu dikutuk. Jadi kalau misalnya hari ini kita melihat ada orang-orang yang masih hidup di luar Tuhan, orang-orang fasik yang masih berkeliaran di mana-mana dan mereka masih sehat walafiat, itu karena tangan Tuhan belum sampai ke dunia orang hidup untuk mendapatkan mereka. Karena ketika tangan Tuhan sampai ke dunia orang hidup untuk mendapatkan mereka, mereka akan turun sampai ke dunia orang mati dan tidak akan dapat dibangkitkan lagi. Tetapi bagi orang-orang yang rendah hati, ketika tangan Tuhan Yesus Kristus sampai ke dunia orang hidup, mereka akan diangkat setinggi-tinggi langit dan tidak ada yang dapat menggoncangkan mereka karena akar mereka itu sangat kuat. Akarnya itu sampai ke dunia orang mati, saudara, dan tidak ada yang dapat menggoncangkannya karena akarnya itu adalah tangan Tuhan Allah yang perkasa, yang teracung untuk melawan setiap orang-orang yang melawan Dia. Dan Dia yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang kita pelajari di hari ini tentang perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai adalah, jangan karena kita telah melayani Tuhan selama berpuluh-puluh tahun ya, sehingga kita itu menjadi guru bagi orang lain. Tidak. Tuhan memanggil kita untuk menjadi saudara. Saudara dengan saudara, bukan guru dan murid, saudara. Yang menjadi guru itu adalah Tuhan Allah di sorga. Dan Roh Kudusnya yang menuntun kita untuk menjadi murid-muridnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ini bukanlah guru dan murid. Kita ini saudara dan saudari yang terkasih. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam
tempat ibadah, dimanapun kita berada di tempat ibadah kita, mereka itu bukanlah pemimpin kita. Mereka itu adalah saudara dan saudari kita. Kita mengasihi mereka sebagai seorang saudara tertua, saudara yang terkasih. Adik dan kakak, kakak mengasihi adik, adik pun juga mengasihi kakak, tetapi adik pun juga menghormati kakak karena dia lebih tua daripada si adik itu. Jadi saudaraku yang terkasih dalam hidup kita, marilah kita hidup saling mengasihi, karena di dalam kasih ada kerendahan hati. Dan karena orang itu hidup rendah hati, maka Tuhan akan mengangkat dia tinggi sampai ke langit. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua, bukan hanya Anda, tetapi juga saya. Dalam hidup kita harus tetap setia, karena bukan hanya tidak semua hamba-hamba Tuhan itu hidup di dalam kekudusan. Kita harus belajar untuk memilah mana yang harus kita dengarkan, mana yang tidak kita dengarkan. Saya pun masih belajar. Saya tidak berkata bahwa diri saya benar, tapi dalam hidup saya Tuhan Yesus Kristus telah menolong saya begitu banyak. Dan kalau saya hidup sampai saat ini, itu semua berkat Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya kalau Tuhan menghinggapi siapapun dia, entah itu orang bodoh, entah itu orang berkekurangan, orang itu pasti menjadi orang yang dahsyat. Ya. Dan saya berharap firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, termaksud saya sendiri, dan saya mau belajar. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua selalu. Shalom.